4 itu, kita masuk lagi sebenarnya di pembahasan-pembahasan yang menarik di Ulumul Quran ya, di yang tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, cuma nanti yang ke-5, 6, 7 ini kita sudah kenapa dibadalkan warna merah ya waktu itu memang, sebagai muqaddimah ya, supaya nanti ketika masuk ke pembahasan usul tafsir ya dan juga kaidah-kaidah tafsir itu akan menjadi lebih mudah ya. Jadi ini 3, 4 ini sebenarnya materi yang boleh dibilang pelengkap saja. Ya, kemudian di dirasat fi ulumil Quran sebenarnya nggak ada ya, sebenarnya tidak ada pembahasan detail berkaitan dengan tajwid dan tahsin. Ada di Mabahis fi ulumil Quran itu pun langsung membahas wakaf ya, langsung membahas wakaf. Jadi memang pada asalnya sih ujung ya atau pembahasan di akhir-akhir di ilmu tajwid ya itu adalah wakaf dan ibtida. Biasanya itu paling akhir. Cuman memang di Mabahis fi ulumil Quran itu disinggung masalah wakaf. Nah, makanya dari sisi referensi saya belum sempat upload ya, cuman nanti terlihat di slide di akhir. Ya banyak saya mengambil dari buku-buku tajwid yang umum ya, misal Jazari, kemudian Tuhfatul Atfal, ya Taisirur Rahman, Hilyatul Tilawah, tajwid musawwarnya Syekh Haiman dan beberapa buku guru kami Ustadz Abu Ezra dulu sempat talaki dengan beliau di beberapa program ya buku-buku beliau itu menjadi rujukan di beberapa slide di sini. Nah, jadi dari sisi indikator pemahaman ya nanti sebenarnya tajwid dan tahsin ini istilah yang mungkin populer ya di Indonesia dan mulai banyak uh, berkembang dari sisi majelis-majelis yang ada ya di Indonesia mungkin 5 tahunan belakangan ya. Cuman memang mudah-mudahan itu menjadi kabar baik ya ulumul Quran dari sisi ini itu menjadi di Indonesia ini menjadi terus berkembang. Kemudian nanti cakupannya apa saja dan mungkin kaidah-kaidah ini nanti sebenarnya sedikit disinggung tentang wakaf ibtida, cuman tidak terlalu detail. Diskusi sebenarnya yang paling utama dari pembahasan di pekan ketiga ini ya lebih kepada cerita ya tentang ilmu tajwid, bukan ke konten ilmu tajwidnya dan fungsi utamanya adalah mencegah ya dari kita semua ya ketika belajar tajwid dan tahsin ya tahsin tilawah, tashih dengan talaki ya dengan guru-guru kita ya supaya bacaan kita itu selalu terverifikasi ya dan terbebas dari lahan baik itu yang sifatnya jali yang besar dan yang khafi yang hanya diketahui oleh para ilmu atau ahli ilmu atau orang yang memang mendalami di bidang tajwid itu sendiri. Nah, kita mulai ya dari sisi bahasa ya. Sebenarnya istilah tajwid ya kemudian tahsin itu ya kalau dibaca di literatur yang baik berbahasa Indonesia ya atau di buku-buku tajwid itu sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Cuman memang kadang sudah berlaku mungkin nggak tahu sudah diserap tidak di bahasa di KBBI ya. Tapi dari sisi asal katanya di bahasa Arab itu sendiri ya, tajwid itu dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Ya, secara asal ya maknanya mirip ya dengan hasana yuhassinu tahsinan artinya membaguskan atau memperbaiki ya membaguskan dari sesuatu ya sesuatu ya dikatakan dia diperbaiki ya dari yang kondisi sebelumnya ke kondisi yang baru ya atau bisa jadi dilengkapi ya disempurnakan itu juga masuk di dalam makna dari tahsin atau tajwid. Itu secara bahasa. Ya, adapun kalau dari sisi dari sisi istilah ya salah satu definisi yang mungkin terkenal ya dari istilah tajwid ini
adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, jadi seorang ya dia apa namanya mengeluarkan huruf-huruf dari huruf-huruf hijaiyah yaitu dengan apa namanya tepat ya keluar dari makhrajnya. Kemudian selain keluar ya dari makhrajnya itu sudah tepat, ya juga i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, dia juga seorang itu memberikan sifat hak ya, sifat hak dan mustahaknya ya, sifat hak dan mustahaknya. Ini definisi ada di buku Taysirur Rahman ya, Taysirur Rahman fi Tajwidil Quran. Ya, jadi definisi tajwid biasanya kalau di buku-buku tajwid pada umumnya biasanya mengutip dari sana. Ya. Nah, kemudian meskipun tadi ya tahsin dan tajwid itu satu hal yang sama, ya satu hal yang sama, ya tapi memang secara apa namanya ya ada beberapa orang yang membedakan ya membedakan di antara kedua istilah tersebut ya. Jadi salah satu pembedanya tahsin itu lebih kepada di proses talakinya ya atau mungkin lebih tepat sebenarnya tashih ya. Adapun tajwid itu lebih pada konotasi dari sisi apa namanya teori-teorinya ya kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan apa tarkib ya susunan dari kata-kata huruf-huruf hijaiyah jika bertemu dengan huruf yang lain ya. Dan ini sebenarnya selaras ya dengan apa namanya di matan Jazari ya di awal-awal itu ya wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha ya waraddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamitslihi ya dan seterusnya. Jadi tajwid itu kita memberikan huruf ya hak-haknya huruf ya dan sifat-sifatnya ya dan mustahaknya juga. Kemudian mengembalikan warudda kulli wahidin li aslih ya dia apa mengembalikan setiap huruf pada asalnya yaitu makhrajnya ya walafdhu fi nadhirihi kamitslihi dan apa namanya tetap konsisten ya membaca lafaz-lafaz yang sama. Jadi nggak ada beda ya huruf satu baik dibaca apa namanya di satu kata dengan kata-kata yang lain di apa namanya tilawah yang sama. Ya, tapi yang penting sebenarnya di Muqaddimah Jazari disebutkan wa mukammalan min ghairi ma takallufi gitu kan. Dengan sempurna tanpa takalluf ya, dan lebih berlebih-lebihan. Ya itu juga menjadi catatan. Tapi biasanya sih kalau dari apa namanya? Kalau pengalaman-pengalaman ya yang Anda pernah rasakan ya. Kalau awal-awal belajar tajwid mungkin kesannya takalluf ya. Jadi kayak gimana gitu mengucapkan hurufnya gitu ya. Ya karena memang mau tepat gitu ya. Cuma nanti seiring berjalannya waktu mungkin apa namanya tidak jadi terkesan apa namanya effortnya besar gitu mengucapkan satu huruf demi satu huruf. Padahal kalau kita lihat apa namanya orang-orang Arab ya yang natif itu ketika baca kadang kok mulutnya nggak monyong-monyong nggak kebuka gitu ya. Kayaknya gitu aja flat tapi benar gitu bacaannya. Nah, jadi memang mukammalan min ghairi ma takallufi bi lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Jadi jangan sampai kita apa namanya takalluf dan kita baca ya apa namanya dengan halus ya saat melafazkan huruf-hurufnya. Jadi tidak serampangan. Nah, itu kalau di apa namanya Matan Jazari ya di mukaddimahnya. Nah, sekarang kita sedikit cerita tentang sebenarnya ini bahasanya itu mabadi al-asyrah ya. Jadi kalau bahas satu ilmu itu kan memang sering ya apa namanya kita memulai dengan landasan-landasan yang ada 10 ya. Kalau kata apa namanya di Muhammad Ali As-Sabban ya, inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Jadi kalau setiap cabang ilmu mesti ada
ada mabadinya ya, ada poin-poin yang dengan poin itu kita bisa mengenal ini ilmu ilmu tajwid ini ya, kalau dalam konteks ini ilmu tajwid ini itu bahas apa aja sih, atau definisinya apa, kemudian siapa yang mencetuskan gitu kan, kemudian siapa yang dulu bikin ilmu ini ya, dan seterusnya. Jadi kita coba sedikit murojaah kembali ya. Mabadi ilmu tajwid ya. Inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Tadi kita bahas hadnya, definisinya, kemudian maudhu, apa namanya, kontennya ya. Tsumma thamrah, kemudian faidahnya belajar ilmu tajwid itu apa gitu kan. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', apa keutamaannya, nisbah ilmu ini kemana. Kemudian wadi, orang yang bikin siapa, yang pencetusnya. Kemudian walismul istimdadu hukmus syari', namanya. Jadi ilmu tajwid ini kadang punya banyak nama ya. Kemudian istimdad, sandarannya gimana ya. Jadi ilmu tajwid ini ada dalilnya nggak sih? Kayak gitu. Jangan-jangan ini ilmu yang bid'ah nih baru gitu kan. Kemudian hukum syari, gimana hukum mempelajari ilmu tajwid ini. Ya, kemudian ya itu ya, kalau nanti yang kita akan bahas ya. Kita akan bahas sedikit. Nah, mulai yang pertama ya, yaitu al-had sudah ya tadi, definisi ya. Jadi ilmu tajwid itu ikhraju, ya tajwid itu secara istilah ikhraju kulli harfin ya, apa min makhrajihi ma yaqtaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, jadi mengeluarkan setiap huruf ya dari tempat keluarnya makhraj, kemudian memberikan sifat hak dan mustahaknya. Itu dari sisi definisi ya. Kemudian apa namanya, terus apa bedanya misalnya dengan talaki ya. Kalau talaki itu, kalau tadi tajwid sama tahsin itu kan dari jauh wada, jauh widu ya. Kalau talaki dari kata laqqa itu maknanya ketemu ya, bertemu. Jadi talaqqa itu berarti sebenarnya mengambil sesuatu langsung live gitu, direct ke orang yang kita hendak temui ya, atau kita hendak ambil ilmunya. Dan semenjak pandemi ini jadinya bergeser ya, jadi online ya. Padahal secara asal sebenarnya face to face ya, sebenarnya kalau talaki itu ya face to face ya, mulazamah ya, karena kita bisa ngikutin apa akhlaknya, kemudian adabnya dari si guru tersebut gitu ya, talaki. Jadi banyak yang hilang sebenarnya apa namanya di waktu pandemi ini ya. Dan talaki ini sebenarnya nggak di tajwid aja ya, di ilmu-ilmu lain ya, ilmu hadis, akidah, fikih ini ya, terutama adab, itu sebenarnya dari talaki ya kita mendapatkan. Karena kalau sulit ya belajar adab tapi online gitu ceritanya ya. Tapi kalau tajwid mungkin masih bisa ya, karena ada video, ada audio. Karena kita kalau talaki yang face to face ya, misalnya di pondok atau daurah atau yang intensif gitu ya, banyak ya kita lihat di akhir-akhir ini, karena kita perlu apa musyafahah ya, di apa lisan tulisan gitu. Jadi lisan ketemu lisan tuh dikoreksi ya. Ya seperti inilah metodenya malaikat Jibril ya. Ketika kita bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya, Rasulullah talaki kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian maudhu'nya ya, bahasannya ya. Tentunya ilmu tajwid ini di-apply ke Al-Qur'an ya. Jadi hadis qudsi pun enggak. Kemudian kan kita udah bahas ya, kemudian apa namanya, apalagi hadis ya secara umum itu tidak perlu ya di-apply ya, apa namanya, ikhfa'nya, hukum-hukum nusukunnya, enggak. Jadi hanya sebatas apa namanya, di Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an. Cuman memang Anda menemukan ya di beberapa pembelajaran itu kadang kalau baca matan gitu ya, itu kadang di-apply juga sih ilmu tajwidnya itu ya. Beberapa mungkin ada yang mempersyaratkan, wallahu alam. Jadi ketika setoran misalnya matan Tuhfatul Atfal, kemudian atau matan Jazari, itu dia baca apa namanya, mungkin di contoh-contoh ya, contoh-contoh Al-Qur'an dia apa namanya, baca dengan tajwid gitu ya. Tapi secara asal ya ilmu tajwid ini hanya di Al-Qur'an ya. Tergantung
bagaimana ya melihat itu ya. Jadi, kalau di setoran-setoran matan itu ya mungkin ketika di bagian-bagian yang memang itu kalamullah, itu bisa di-apply, ilmu tajwid ini. Nah, kemudian manfaatnya ya atau, bahasa lain tadi as-samrah itu buahnya kita mempelajari ilmu tajwid ya, ini yang utama yaitu menjaga lisan kita dari lahan, ya lahan. Jadi ini yang paling paling utama dan ini menjadi background kenapa ilmu tajwid ini muncul ya. Ya, ilmu tajwid ini muncul karena ditemukan ya ada beberapa lahan baik itu yang sifatnya lahan bahasa ya. Lahan bahasa ini pasti ngerubah makna dan ini masuk jali ya, lahan yang besar. Kemudian, atau yang sifatnya kesempurnaan ya, yang lahannya itu biasanya, tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang belajar. Jadi orang awam mungkin akan mendengar, bacanya enak saja, tapi, ternyata, kalau apa namanya, diperhatikan dengan seksama, maka itu akan terlihat ya lahannya itu, jelas sekali gitu ya, bagi yang sudah belajar ya. Sudah belajar ilmu tajwid. Nah, kemudian yang kedua, menjaga keaslian Al-Qur'an. Kenapa? Karena ya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bacaan ya, dan bacaannya itu juga diturunkan bersama dengan cara bacanya. Makanya di pertemuan kemarin ya bahkan sampai ya apa namanya, 7 huruf ya, berbeda-beda ya dan akhirnya juga terrefleksikan. Katakanlah 7 huruf itu adalah qiraat ya misalkan yang berpendapat seperti itu, maka ya kita lihat ya qiraatnya itu berbeda-beda dan itu pasti semuanya, pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa, bacaan itu juga diturunkan oleh Allah ya karena nggak mungkin Rasulullah SAW membaca dengan, apa, bacaan atau model bacaan yang berdasarkan ijtihad beliau. Ya, kemudian yang ketiga mengharapkan ridho dan pahala ini jelas ya, karena berapa huruf, dari kalamullah yang terus kita baca maka, apa namanya, ada pahala di situ ya, bukan alif lam mim satu huruf, tapi satu persatunya itu dihitung huruf per huruf dan nanti, dikalikan lagi 10. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi, eee, fadlun ya, keutamaan ya, keutamaan, kemudian nisbahnya. Keutamaannya ya dari ilmu tajwid, maka ya karena objeknya itu sesuatu yang utama, objek bahasanya itu kalamullah, maka maka ngikut ya keutamaannya sebagaimana keutamaan Al-Qur'an itu sendiri ya. Jadi memang, karena objeknya itu tadi, objek bahasanya adalah kalamullah, ya maka keutamaannya sangat erat ya kedudukannya, dengan keutamaan Al-Qur'an dan kedudukan Al-Qur'an dalam Islam ini sangat agung ya, makanya mengikut dari sisi keutamaan ilmu tajwid. Nah, kemudian, nisbah ya atau korelasi ilmu tajwid ini dengan ilmu yang lain, ini salah satu cabang ya dari cabang ilmu Al-Qur'an ya, apa, induknya, salah satunya adalah ilmu tajwid. Kemudian, hukum-hukum tajwid juga datang, dengan jalan, syariat Islam ini ya. Jadi banyak, ya ini termasuk ilmu syar'i lah, ini termasuk ilmu syar'i. Jadi bukan hal yang, apa, buang-buang waktu belajar tajwid ini, justru malah di beberapa kondisi, itu menjadi wajib ya, menjadi wajib. Tapi mungkin di kondisi yang lain, bisa jadi, fardu kifayah. Ya, kemudian, atau yang lebih detail misalnya pembahasan ilmu qiraat, ya maka itu sebagian ya, ya jadi tidak mesti, semua orang itu belajar qiraat. Ya, adapun ilmu tajwid maka ini pembahasannya fokus, gimana sih caranya kita melafazkan huruf demi huruf ya, tujuannya supaya fasih ya, fasih tanpa lahan. Jadi benar-benar seperti dialeknya orang-orang Arab dan kita di sini juga semua, masih belajar ya, terus jangan sampai putus dan memang kita harus punya guru yang selalu, memverifikasi bacaan kita karena kalau lama nggak di-store-in, ya kita merasanya benar saja.
memang harus punya guru di sisi ini ya untuk talaki. Nah, kemudian wadhi'nya apa namanya, pencetusnya, eee, coba ya kita lihat. Oh, sandaran dulu, urutannya salah. Jadi istimdad kalau di sini ya, istimdad sandarannya, ya sandaran dari ilmu tajwid kalau ditanya misalnya, ada nggak dalilnya, ilmu tajwid ini? Ya maka dari berbagai sisi ya, dari berbagai sisi, ya misalnya di Al-Qur'an, ya para ulama salah satunya menjadikan ayat di surat Al-Muzammil, ya ayat 4, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila." Ya, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka di sini sebenarnya kenapa ini jadi, apa, sandaran ilmu tajwid, karena ya pemahaman makna tartil, ya pemahaman makna makna tartil. Kalau riwayat dari Imam Ibnu Jazari ya, menukil dari Ali bin Abi Thalib, tartil itu tajwidul huruf, ya, mentajwidkan huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan tahu, waqaf, ya, termasuk ibtida ya, waqaf ibtida. Kapan di mana boleh berhenti dan kapan boleh, mulai ya, ibtida, memulai bacaan. Nah, kalau dari sisi hadis itu biasa yang muncul ya di buku-buku tajwid itu salah satunya riwayat, Ummu Salamah. Jadi beliau itu cerita, gimana Rasulullah SAW itu kalau baca Al-Qur'an, ya kalau baca Al-Qur'an. Ya, salah satu, apa namanya, profil bacaan Al-Qur'annya Rasul itu bacanya itu jelas, huruf per huruf. Satu huruf demi huruf itu, bacanya, apa namanya, tidak samar, ya. Kalau kata Ummu Salamah, "Annaha na'atat qira'atar rasuli mufassaratan harfan harfan." Jadi Rasulullah itu baca, apa, Ummu Salamah na'atat mensifati, qiraahnya Rasulullah SAW mufassaratan harfan harfan. Jadi benar-benar clear ya, huruf demi hurufnya. Nah, ini kan perlu perlu ilmu ya, perlu perlu ilmu yang membahas, apa namanya, membahas, pembahasan tersendiri ya, bagaimana mengucapkan huruf demi huruf. Nah, kemudian, ijma, ya. Jadi ijma juga ada ya. Jadi biasanya 2 Al-Qur'an hadis sebenarnya udah cukup. Ya, hadis yang lain ya semisal Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an yuqra'a al-Qur'anu kama unzil." Ya, karena Allah itu suka Al-Qur'an itu dibaca kama unzil, sebagaimana diturunkan. Ya, bagaimana Al-Qur'an diturunkan, ya itu banyak ya lewat riwayat yang sampai kepada kita secara mutawatir, ya tapi juga dengan talaki ya, gimana cara bacanya juga ya. Jadi baik itu dari sisi bacaan, tulisan ya, itu juga, apa namanya, tauqifiyah, apa namanya, datang dari Allah ya, dengan, proses turun yang kita sudah bahas. Nah, kemudian kalau ijma, ijma sendiri ya para ulama sepakat dari sisi bahwa ya membaca Al-Qur'an itu nggak boleh sampai ngubah makna, karena nanti kalau maknanya berubah, ya maka, yang dibaca bukan Al-Qur'an, yang dibaca itu bukan Al-Qur'an, nggak tahu apa, ya karena maknanya berubah, ya sedangkan Al-Qur'an itu tidak dengan makna yang dia baca. Ya kalau kita salah baca ya, salah baca misalnya dengan sebab menukar huruf atau mengubah harokat ya, dan yang lainnya. Jadi, itu poin yang disepakati ya, poin disepakati. Nah, kalau ada orang yang apa namanya, sengaja nih, sengaja baca Al-Qur'an dengan salah gitu. Jadi memang sengaja banget dia mengubah. Makanya, di pembahasan ya, apa namanya, di fan akidah gitu, kadang kalau sebagian untuk mendukung, apa namanya, mendukung, eee, pemikiran mereka gitu ya, dari sisi akidah yang keliru, dia ubah ya, dia ubah, bacaan dari Al-Qur'an, dan ini sepakat para ulama itu perkara yang, berdosa ya.
perkara yang haram. Karena memang Al-Quran sejatinya nggak dibaca dengan bacaan itu. Ya, tapi kalau apa namanya terjadi ikhtilaf, ya tidak ijma gitu ya, dari sisi bahwa mengamalkan hukum-hukum tajwid ya, yang apalagi yang sifatnya itu tahsini ya, cuman penghias saja gitu ya. Dan kalau keliru maka nggak kenapa-napa juga dari sisi makna, maka di sini ikhtilaf ya. Kalangan para ulama ikhtilaf apakah wajib apa enggak gitu kan, sampai taraf wajib atau tidak. Tapi setidaknya ya para ulama minimal sunnah lah yang sifatnya apa, pembahasan tajwid yang sifatnya tahsiniyah, penghias. Maka itu apa namanya sunnah lah mengamalkannya. Dan sebenarnya kalau bagi penuntut ilmu ya aib kalau sampai nggak belajar tajwid ya, aib tercaya sedikit ada catatan lah ya, gimana kita mengaku penuntut ilmu tapi tidak belajar ilmu tajwid ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ya tadi ya, hukum syari'nya ya, hukum syari' ya, bagaimana dari sisi hukum syar'i mempelajari ilmu tajwid. Maka dirinci ya, sebenarnya dirinci. Kalau dari sisi makharijul huruf maka wajib. Kenapa? Karena ya ketika salah yang keluar hurufnya bukan huruf yang dimaksud kan, jadinya bisa merubah makna ya, bisa merubah makna. Nah, kalau dari poin yang kedua dari sisi sifat huruf ya, maka di sana dirinci lagi. Ada sifat-sifat yang wajib, ya, ada sifat-sifat yang wajib, maka itu wajib kita iltizam, maksudnya mengamalkan sisi itu ya, nggak boleh salah. Ini kita harus belajar semampu kita. Kemudian kalau dari sisi apa namanya sifat-sifat penghias, ya maka wajib juga tuh kalau misalnya kita mau setoran gitu ya, ngambil ngambil sanad gitu ya, maka ya wajib dimunculkan ya, apa mengamalkannya itu secara wajib. Nah, tapi kalau tilawah saja ya, kalau qori dia memang terkenal ya, mungkin ya dari sisi bacaannya ya wajib. Karena kan itu menjadi apa namanya penghias, dan mungkin akan banyak orang yang mengambil ilmu dari qori mutkin ini. Adapun orang awam ya, ya maka di sifat-sifat penghias itu tidak sampai wajib ya. Wajib di sini maksudnya iltizam ya, dalam mengamalkan ketika kita baca gitu ya, ketika kita membaca. Ya karena kalau di sifat huruf itu kan banyak ya, tapi kita sayangnya nggak akan bahas ya karena waktunya tidak cukup ya. Karena kan ada sifat itu kan ada yang sifat lazimah ya, ada yang sifat aridhah ya. Sifat lazimah itu juga ada yang kebagi dua ya, ada yang punya lawan, misalnya alhams, lawannya jahar, kemudian apa namanya eh, apalagi tuh rokhawah ya, misalnya syiddah lawannya rokhawah, tengah-tengahnya bainiyah. Ya, ada yang punya lawan. Kemudian ada yang tidak punya lawan ya, tapi masuk sifat lazimah, misalnya qalqalah, sofir ya, di huruf shad, sin, zai, kemudian lin, inhiraf, tafashi ya, istitalah dan seterusnya. Itu yang nggak punya lawan. Ya, cuman di pembagian apa namanya dari sisi iltizamnya, maka di sini dibedakan antara sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang apa namanya dia penghias lah. Maksudnya tidak sampai apa namanya kita diwajibkan untuk beriltizam di sifat-sifat tersebut. Detailnya ada di pembahasan ilmu tajwid ya. Mudah-mudahan masing-masing dari kita masih punya majelis yang khusus bahas ini ya. Nah, pembahasan ilmu tajwid ya berkisar di sini sebenarnya, berkisar di sini. Makharijul huruf ya, kemudian apa namanya sifat-sifat huruf ya,
hukum-hukum tajwid ini hukum-hukum nun sukunnya ya, sakain ya, mim, hukum-hukum mim sukun ya, matnya juga ya, kalau sudah tarkib ya, susunan-susunan ya, maka di situ pembahasan ranah ilmu tajwid, dan sisanya memang latihan ya, sisanya itu memang latihan. Itu juga sebenarnya dimention juga sih ya, kalau di apa namanya, bait Jazari ya, ada yang hafal nggak tuh ya, jadi kunci keberhasilannya itu dalam ilmu tajwid itu justru malah sebenarnya di latihannya ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhah ya. Bait berapa tuh? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'in ya. Illa riyadhatum ri'in bifakihi. Kalau tidak salah ya, kalau koreksi kalau salah. Jadi, dan tidaklah walaisa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada yang bedain antara apa namanya, orang yang ngamalin tajwid dengan orang yang meninggalkan. Jadi kata apa namanya, Al-Imam Ibnu Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhah. Ya. Tidak ada yang bedakan antara orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang tarkihi, meninggalkan ilmu tajwid maksudnya, illa riyadatum ri'in bifakihi, kecuali ya yang bedain itu latihan yang terus menerus ya, bifakihi, dengan lisannya. Jadi artinya seorang yang udah belajar tajwid itu sebenarnya tidak dapat apa-apa kalau nggak latihan gitu ya. Teori doang itu nggak apa namanya, nggak ada yang didapat sebenarnya ya, kecuali hanya informasi-informasi saja. Dan seorang yang belajar tajwid tapi tidak latihan ya, terus dilatih, maka apa namanya, nggak ada beda nggak ada beda sama yang nggak belajar tajwid ya, kan pembedanya sebenarnya di riyadhahnya itu ya. Ya, jadi makin banyak kita latihan ya, situlah makin terasah ya. Barakallahu fiik ya. Jadi mudahan kita senantiasa saya punya majelis lah ya, punya majelis ya, kalau misalnya dapat guru yang enak ya, bisa nyimak ya, atau memang ikut program berbayar ya, atau ikut program berbayar untuk mengkondisikan. Kadang kalau kalau tidak ada waktu khusus itu biasanya ini juga sih, jadinya kita lost juga ya. Sedangkan ya ini harus di-maintain ya, terutama bacaan ya, karena kadang kalau tidak diperdengarkan itu rasanya udah paling benar aja ya. Jadi harus diverifikasi dengan guru kita. Ya, topik selanjutnya yaitu tentang lahan ya. Lahan dalam ini salah satu tadi ya, manfaat nomor 1 ya di pembahasan di pekan ketiga ini. Ya, jadi ilmu tajwid ini tujuannya supaya bacaan kita tidak apa namanya, tidak keliru ya, tidak keliru baik yang besar atau yang samar ya, baik yang besar atau yang samar ya. Jadi jangan sampai ya ketika kita baca ternyata banyak banyak lahannya ya, banyak lahannya, dan syukur-syukur sebenarnya tidak sampai berubah makna ya, tapi yang fatal itu kalau sampai benar-benar maknanya itu jadi berubah ya, jadi berubah. Nah, dari sisi lahan itu sendiri sebenarnya ada dua ya, ada dua. Jadi pertama itu para ulama ada yang menyebutnya itu lahan bahasa ya, di beberapa buku tajwid, atau istilah yang populer mungkin lahan jali ya. Jadi lahan jali itu eh, apa namanya? Jadi penyimpangannya itu jelas sekali gitu ya. Itu bisa disebabkan oleh beberapa hal sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dan contoh-contohnya ya ini. Jadi bisa karena ngubah huruf ya. Jadi berubah makna, kemudian nambah atau ngurangin huruf ya, atau bahkan mengubah harokat. Nah, ini yang berarti kan relate dengan tanda i'rab gitu ya. Ternyata itu bisa masuk lahan jali. Dan biasanya mitigasinya itu adalah
ya kita menghafalnya harus mungkin gitu, jangan sampai salah bacaan gara-gara memang kita hafalannya salah gitu kan. Jadi ya jali itu amal jali fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Jadi jali al-hanjali itu salah dari sisi mabna, ya amal jali fa khata'un fil mabna. Ya mabna itu apa tata bahasa gitu, tata bahasa. Khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Baik itu yang ngefek merubah makna ya atau tidak mengubah makna. Ya, seperti tadi ya, mengurangi huruf, mengubah harokat. Ya mungkin di beberapa kondisi bisa jadi nggak merubah makna ya, tapi seringnya eh, maknanya berubah. Jadi jali ya, jali kenapa dinamakan jali? Jali itu maknanya terang, jelas gitu ya kan. Jadi orang awam juga kalau dengar ya, ya di beberapa contoh kesalahan nih nanti kita lihat ya di tabel ini, itu juga tahu itu salah gitu kan. Nggak mesti guru guru tahsin atau guru tajwid yang menyadari bacaan itu ada kesalahan. Tapi orang awam pun sekilas ini salah nih bacaannya gitu ya. Tapi ya nggak awam-awam banget, kalau mungkin awam banget tetap aja nggak tahu ya ternyata itu adalah hanjalinya ya, karena mungkin gini lah, kalau orang awam ditanya bacaan Al-Qur'an, apa namanya, "Coba, kasih ini dong rekomendasi," misalnya nanya ke orang awam gitu, "Coba kasih dong rekomendasi, murotal yang bagus," gitu kan. Pasti yang dikasih adalah murotal yang enak gitu kan, murotal yang enak didengar gitu kan. Bukan bukan direkomendasikan yang bacaannya bagus gitu. Karena kan secara umum, ya bagus itu secara orang awam itu enak gitu ya, enak didengar gitu. Ya, beda dengan mungkin awam yang sudah belajar dikit-dikit, ya pasti dia akan menambahkan faktor pertimbangannya itu dalam merekomendasikan murotal siapa yang bagus itu adalah yang bacaannya juga tidak ada lahan jali ya, terutama dan lahan khofi. Jadi ada unsur lahannya ini terbebas ya, nggak ada unsur lahannya. Ya, tapi memang secara umum pasti ini aja enak nih bacaannya gitu kan. Ya, karena memang poin pertama itu bagus adalah enak, enak didengar, tapi tidak di sisi ilmu tajwid ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, kalau contoh yang mengubah huruf ya, bacaan yang benar alhamdu ini perkaranya di ha ya. Ha kecil dengan ain di rabbil alamin itu dibaca hamzah. Jadi kalau dua-duanya keliru itu double tuh kesalahannya, misalnya dibaca, dan ini juga tidak sedikit juga ya, bahkan dan kita mendengar sebagian imam baca alhamdulillahi rabbil alamin ya. Nah, ini maknanya bergeser ya, tadinya segala puji menjadi kehancuran, kemudian alamin alam semesta ya menjadi alam alam itu eh, kita melihatnya orang yang sakit sebenarnya, orang sakit atau bisa juga rasa sakit ya. Rob ya orang-orang yang sakit atau robnya rasa sakit. Alamin. Orang robnya ya rasa sakit. Alam ya penyakit maknanya. Karena berubah dari ain dan menjadi hamzah. Nah, kemudian bisa terjadi nambah atau mengurangi huruf ya. Jadi kalau bacaan yang benar Maliki Yaumiddin, tapi kalau di ma tidak ini ya, ini memang rasamnya begitu. Ada dua kiroat, ada yang Maliki Yaumiddin itu tidak kita bahas, tapi yang ada yang baca Maliki Yaumiddin ya, Maliki Yaumiddin gitu kan. Jadi Maliki itu jadinya ya nisbah gitu kan, ada ya domir. Jadi milik saya hari pembalasan. Kan jauh. Malik Yaumiddin tuh maksudnya Allah gitu kan. Ini gara-gara nambah huruf ya. Tidak sadar memanjangkan sesuatu yang sebenarnya tidak panjang gitu kan. Aslinya kan kafnya tidak satu harokat saja kan. Nah, kemudian ini menghilangkan ini menghilangkan contoh yang kedua. Harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada tasdid ya, karena tasdid itu dua huruf sebenarnya, tapi ya kadang kita mendengar sebagian orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya ya. Jadi
tasdidnya hilang, alias ya-nya juga hilang. Maka iyyaka itu artinya apa? Hanya kepada engkau. Tapi kalau iyyaka itu maknanya cahaya mataharimu, gitu kan. Sedangkan ini maf'ul bih muqaddam. Jadi hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Kemudian dan hanya kepada cahaya mataharimu kami mohon pertolongan. Ya terus waladhdallin amin, kemudian diaminin. Kan jadinya durhaka banget gitu kan. Bacanya salah lalu diaminin lagi gitu kan sama makmumnya. Nah, itu poin-poin yang ini namanya lahan jali ya. Ini lahan yang besar. Ya. Kemudian mengubah harokat, ya ini berkaitan dengan tanda i'rab, ya lebih kurangnya di pembahasan itu. Tapi mitigasinya sebenarnya kalau yang 1, 2 itu kan berarti belajar gitu kan, belajar ya tajwid, benerin makharijul hurufnya, sifat hurufnya gitu ya. Kemudian kalau yang ketiga ya mutkinkanlah hafalannya gitu, jangan sampai salah harokat. Yang tadi bacanya harusnya alladzina an'amta, engkau ya, domir domir anta gitu, tapi dibaca an'amtu. Bahkan kalau kata Imam Nawawi, kalau Al-Fatihah bacanya siratal ladzina an'amtu alaihim, batal itu apa salatnya ya. Karena bahkan kalau jadi makmum apa namanya? Pindah gitu, apa namanya istilahnya mufarokoh gitu ya. Dari si imam itu, nggak usah dilanjutin. Ya itu sedikit ya contoh-contoh apa namanya terkait ini ya, apa namanya terkait lahan lahan jali ya, lahan jali. Nah kemudian kita lanjut ya, coba ya. Nah ini tadi ya yang anak apa namanya anak sampaikan. Jadi bahkan kalau kata Imam Nawawi ya kalau ada lahan jali ini ya apa nggak sah ya, terutama di Al-Fatihah sih sebenarnya. Pembahasannya di Al-Fatihah karena itu kan rukun rukun sholat ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Yang lahan tajwid ya, bahasanya lahan tajwid atau lahan khofi ya. Istilah di buku-buku tajwid itu lahan khofi ya. Jadi kalau lahan khofi ya itu tadi. Jadi kalau lahan jali itu jelas sekali, orang awam juga bisa melihat bahwa itu salah. Tapi kalau lahan khofi biasanya diketahui oleh orang-orang yang pernah belajar ya, pernah belajar. Dan kesalahannya ya umumnya tidak merubah kesalahannya tidak sampai merubah mana. Tidak sampai merubah mana. Biasanya berkaitan dengan kesempurnaan ya, berkaitan dengan kesempurnaan ya. Misalnya ini contoh-contohnya ya. Kalau misalnya ya kadang mengurangi atau menambah kadar mat. Jadi bacaannya panjang cuman kepanjangan. Nah, itu kan nggak apa-apa dari sisi makna. Cuman jadi kurang sempurna ada lahannya. Kemudian menipiskan yang hurufnya apa huruf-huruf yang tebal gitu. Harusnya dibaca tebal tapi tipis. Nah, di sini contohnya misalnya harusnya kan membaca setiap huruf dengan jelas gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Tapi mungkin kita sering dengar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gitu. Ba-nya be gitu. Jadi enggak bi tapi bismillah gitu karena apa namanya terlampau cepat gitu kan. Jadi ba-nya itu khofa ya, ba-nya itu khofa samar. Sedangkan kesempurnaan harokatnya di kasroh bi gitu kan. Tapi dia baca be gitu ya. Kemudian contoh yang kedua misalnya wal fajr ya, wal fajr. Ro-nya ada gitu kan. Tapi sebagian wal fajr ya. Ro-nya hilang gitu. Ro-nya apa kurang jelas gitu, samar. Jadi saat wakaf sini ya, saat wakaf. Kalau lain cerita kalau wasol. Wal fajri wa itu langsung kalau wasol.
Nah, kemudian ini menipiskan huruf-huruf yang menipiskan huruf tipis dan menebalkan huruf tebal ya. A'udzu billahi billah ya. Kemudian kalau kadang suka terdengar ya, minasyaitonir rajim ya. Rajim tipis ya. Jadi yang harusnya tipis dia baca tebal, tebal dia baca tipis. Kemudian misalnya yang lain ya, ini masih khafi ya. Misalnya membaca dengan ikhfa adna dan tafkhim. Ini kan kalau ikhfanya di qaf mil 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 qablik. Tapi sebagian baca a'la jadi mil qablik. Sedangkan kalau qaf itu kan ya, engnya jelas. Jadi kalau qaf dan kaf itu ya. Jadi adna. Jadi di mil kemudian tebal karena qaf ya. Tapi malah kalau dibaca kuntum malah dia kuntum. Ya harusnya ikhfanya a'la kuntum ya. Tapi di mana dibaca kuntum gitu ya. Nah, itu kadang apa namanya suka miss ya kalau kita perhatikan ya. Mungkin bacaan kita sendiri ya, nggak usah merhatikan bacaan orang, mungkin bacaan kita sendiri. Nah, kemudian nah itu beberapa contoh saja ya, beberapa contoh ya dari apa namanya lahan khafi. Sebenarnya banyak sih yang bisa dicontohkan, cuman waktu kita terbatas ya. Misalnya alhamdulillah membaca lamnya dengan jelas kalau yang benar gitu kan. Alhamdulillah. Tapi sebagian terdengar alhamdulillah lamnya dia pantule kan gitu kan. Jadi lamnya malah kolkolah. Ingat kalau waktu awal-awal dulu ya belajar lamnya jangan dipantule kan gitu. Jadi lamnya malah dia kolkolah gitu ya. Jadi mantul-mantulkan lam. Atau yang harusnya kolkolah ya, yang kolkolahnya tebal ya misalnya kan huruf kolkolah ada 5 ya, ba, jim, dal, to, qaf. Untuk qaf dan to itu kan kolkolahnya enggak lebih ke domah gitu kan, tidak misalnya al falaq enggak gitu tapi al falaq ya tidak al falaq ya. Jadi tidak tebal si qafnya. Atau misalnya di bacaan may ya'mal misalnya. Itu gunnah may ya'mal. Jadi yang benar gunnahnya disempurnakan, bacanya may ya'mal. Tapi kadang ada yang isba. Isba itu bacanya gini. May ya'mal. Jadi seolah ada mim alif baru gunnah gitu. Atau tidak menyempurnakan gunah. May ya'mal. Kan gunah itu harus dari hidung, sedangkan malah nggak dari hidung. May ya'mal gitu ya. Harusnya may ya'mal. Ya, kalau dipencet hidungnya berhenti harusnya suaranya. Atau tidak sempurna harokatnya misalnya apa ya? Waliyadin misalnya. Waliyadin harusnya kan waliyadin gitu kan. Tapi bacanya kecepatan atau akhirnya lamnya tuh jadi ikhtilas, jadi waliyadin, sering deh surah lakum dinukum ya lakum dinukum waliyadin padahal waliyadin. Atau bahkan sampai sukun ya, pernah dengar juga ya, mungkin ya kita ya samar-samar gitu terdengar waliyadin ya, harusnya waliyadin ya. Jadi dikorupsi ya. Ikhtilas. Jadi waliyadin ya, jadi wale. Dan satu lagi misalnya kalau tadi yang iya itu kalau ya-nya nggak ditasdid malah itu lahan apa namanya jali ya. Tapi kalau baca tasdidnya nggak dinaber ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kan harusnya kan dinaber ya. Karena ya tasdid itu kan dihentak ya. Naber itu meninggikan intonasi suara yang kadarnya beda dengan huruf-huruf sekitarnya. Jadi iya kana
Ya, jadi pakai nabar. Iyyaka ini harus tulis apa bacanya dengan nabar. Iyyaka na'bud misalnya. Iyyaka na'bud. Tapi misalnya nggak nabar jadi iyyaka ya iyyaka na'bud ya. Nah, itu hanya masalah nabar atau tidak ya, nabar atau tidak. Ya, supaya lebih jelas saja apa namanya perbedaannya dengan huruf-huruf sekitar. Makanya dinabar. Ya, perinciannya ya harus buka di buku-buku tajwid ya. Apa nabar itu kan ada di 5 tempat ya, 5 atau 6 tempat ya. Salah satunya dia yang bertasydid. Nah, kemudian terakhir ya, karena tadi tajwid itu selain makhraj mengetahui ya apa namanya mengeluarkan huruf dari makhrajnya termasuk sifat di situ, kemudian ma'rifatul wuquf ya, maka ini sebenarnya pembahasan terakhir kalau di apa namanya di ranah ilmu tajwid itu waqaf ibtida, dan ini biasanya yang paling paling sulit sih sebenarnya ya, karena pertama harus tahu nih ya pembahasan tentang qiraat ya, riwayat juga ya kalau mau detail ya di wakaf dan ibtida ini. Kemudian salah berhenti, salah mulai juga ternyata berdampak banyak ya pada baik hukum-hukum fikih, akidah ya. Bahkan ada buku judulnya itu Al-Waqfu Al-Waqfu wal Ibtida'u fil Quran. Ini tesis ya kalau nggak salah ya. Al-Waqfu wal Ibtida'u fil Quran wa atharuhu fi takriri masailil akidah. Jadi gara-gara salah berhenti, salah mulai, atau memang ditemukan di apa namanya histori keislaman sebelumnya ada sekte-sekte yang dia untuk mendukung pemikiran kelirunya di permasalahan akidah terutama, itu dia baca dengan wakaf ibtida yang tidak sesuai ya, sehingga konsekuensinya itu apa namanya ya mendukung pemikiran akidah yang keliru itu. Jadi ada yang bahas buku ya sampai keluar buku itu, dan banyak sih sebenarnya, tidak di akidah saja, lebih-lebih di fikih ya, lebih-lebih di pembahasan fikih ada beberapa efek ya, beda berhenti, beda mulai, timbulan apa kesimpulan hukumnya bisa beda. Nah, wakaf sama ibtida ya, ini juga sebenarnya pembahasan yang ada dalilnya juga ya, sama Ummu Salamah juga kayak tadi. Jadi kalau tadi mensifati bacaannya mufassaratan harfan-harfan, juga Nabi itu profil bacaannya ya kata Ummu Salamah apa namanya ya, kalau Nabi baca ya diputus-putus per ayat ya, annahu kana yakifu ala ru'usil ayah fayaqul bismillahirrahmanirrahim wa yakif ya, kemudian berhenti summa yaqul alhamdulillahirabbil alamin wa yakif. Nah, ini istilahnya dasar hukum ya, dasar hukum pembahasan wakaf dan ibtida. Ya biasanya itu ya apa namanya yang dijadikan sandaran bahwa berhenti dan mulai itu kadang ada beberapa yang sifatnya tauqifi. Bahkan ada di detail ya kalau di pembahasan ini tuh ada wakaf Jibril istilahnya, wakaf Jibril. Ya, jadi jenis wakaf itu banyak ya. Ini salah satunya nih ada ikhtibari. Ikhtibari itu eh, kalau lagi ngetes ujian ya, pembelajaran, coba berhenti di sini gitu kan, kemudian jelasin hukumnya apa gitu. Ikhtibar itu ikhtibar ya, ujian. Wakaf memang diberhentiin sama sama si penguji gitu kan. Ya, kemudian ada wakaf ittirari. Oh, ini darurat. Kalau misalnya ya mau nggak mau berhenti, misal bersin gimana? Ya, bersin, nafasnya habis, capean, atau nangis biasanya. Ya bisa jadi kan mau nggak mau berhenti gitu kan. Atau ada halangan sesuatu. Maka jaiz ya, boleh-boleh aja. Kemudian wakaf intizori. Ya, intizori ini wakaf di kata-kata tertentu tapi untuk mengumpulkan riwayat dari berbagai kiroah. Nah, ini makomnya udah beda nih ya. Mungkin sedikit ya orang yang
menguasai ya qiraah berbagai riwayat dari berbagai qiraah, kemudian dia bacanya qiraah bil jama'. Dia mau baca semua qiraat tuh yang kemarin di pekan 2 jelasin ya qiraahnya macam-macam, dia mau baca dan ya mau kan berhenti dulu kan. Misalnya ada tuh ya di kemarin Anda sempat lihat lagi ya review ya ada aplikasi ya, aplikasi yang bisa ngumpulin itu. Jadi contoh surat Ad-Duha gitu ya. Semua bahkan 12 qiraat dia dia contohkan cara bacanya mulai dari yang paling gampang kayak kita ya, yang biasa kita baca Wad-Duha, wal-laili idza saja, terus sampai dikombinasi ya qiraah bil jama'. Maka kan ada waqaf itu namanya waqaf intizari. Nah, wakaf ikhtiari ini yang menjadi pembahasan inti sebenarnya. Jadi nanti ada yang boleh apa sempurna ya. Jadi ada yang kafi ya, yang cukup ya, ada yang hasan, ada yang qabih. Nah, kemudian dari sisi ibtida ya, dari ibtida maka itu juga kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi mulai itu juga harus hati-hati ya, makanya kuncinya kita paham makna ya, belajar bahasa Arab atau kita bahkan sekarang ada mushaf waqaf ibtida ya. Jadi makin ramai itu bukan hanya dobet ya yang meramaikan rosem yang ada, juga warna-warna bahkan tanda-tanda waqaf ya, kemudian bahkan mulai dan berhentinya itu dikasih tahu ya. Mulai dan berhentinya itu dikasih tahu ya. Walau alam ya, mungkin sampai di sini ya. Kita perlu sesi khusus atau mungkin dengan guru yang lain yang mungkin bisa di drill lebih jauh ya terkait ilmu tajwid ini. Barakallahu fiik ya, sampai di sini dulu materi di pekan ketiga. Saya kembalikan ke moderator. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya pada pagi hari ini. Ya, kepada teman-teman Ustaz sekalian, jika ingin bertanya, persilakan seperti biasa di kolom chat atau langsung lewat open mic. Ya, gimana? Ini kata Ustaz Rodi ini Ustaz, untuk dalil ini ya, yang tadi Iya, dalil betul. baca Al-Quran selain waratilil Quran tertila surat Al-Muzammil tadi. Ini ada surat Al-Baqarah 121. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Rodi. Eh, Jadi kalau dalam ulumul Quran ini dibahasnya secara ijmal aja Ustaz ya, secara garis besarnya. Tapi konten dari ilmu tajwid itu sendiri terpisah begitu Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau yang Anda lihat ya, kalau dari pembahasan ulumul Quran memang itu jadi sendiri sih sebenarnya. Meskipun kadang ada disisipkan dan biasanya sih lebih ya itu sih nyambung, makanya ditaruh di setelah kiroat itu karena masih beririsannya dari situ sih. Mulainya yang dari kiroat, kemudian boleh dibilang cabang yang lain lah, bukan turunannya sih, cabang yang lain. Jadi pertanyaan Ustaz dari saudara Revizal. Bismillah, belajar tajwid ini hukumnya secara individu apa ya Ustaz? Secara individu. Tafadhol Ustaz. Di chat ya? Di mana pertanyaannya? Iya, di chat Ustaz. Oh, Revizal ya. Belajar tajwid ini hukumnya secara individu apa Ustadz? Secara individu sebenarnya melihat ini sih kebutuhan atau objektif dari belajarnya ya. Jadi kalau di perkara hal-hal yang tidak boleh enggak lah, misalnya di Al-Fatihah gitu ya kan. Kan di situ kalamullah, kemudian ada yang dibaca yaitu surat Al-Fatihah itu sendiri.
ya maka nanti apa namanya mempelajari spesifik misalnya terkait bacaan-bacaan secara umum secara rinci di Al-Fatihah itu yang nggak boleh salah ya. Bahkan kalau di buku-buku fikih Syafi'i itu tasdidnya itu sampai dihitungin ya, sampai ada tasdid di Al-Fatihah yang nggak boleh sama sekali kelewat ya. Karena kalau kelewat jadinya hanjali. Kalau hanjali maka jadinya tidak sah ya apa namanya bacaan Al-Fatihahnya gitu. Jadi yang dibaca ada yang kurang. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya di beberapa tema itu menjadi wajib ain ya, menjadi wajib ain. Kemudian di pembahasan makhorijul huruf. Nah, ini berkaitan dengan semuanya apa namanya Al-Qur'an itu sendiri yang isinya huruf-huruf hijaiyah. Maka belajarnya di situ ya menjadi wajib ya. Adapun nanti bisa atau tidaknya itu hal yang lain ya. Itu hal yang lain. Makanya kalau di buku-buku fikih biasanya sih di apa namanya dikaitkan dengan hal-hal ibadah yang memang itu wajib mendukung lah, mendukung. Jadi ilmu tajwid ini tidak semua kontennya wajib sebenarnya, tidak semua kontennya wajib. Ya. Tapi kalau secara makanya nggak bisa ya dilihat ilmu tajwid secara individu apa maka dilihat konten-kontennya. Misalnya di apa hukum-hukum yang berkaitan basic ya makhorijul huruf ya atau berkaitan dengan surat Al-Fatihah ya bagaimana kita membacanya dengan benar ya maka itu wajib banget bahkan kalau itu kan bisa mengganggu atau bisa menjadikan Al-Fatihah kita itu tidak tidak sah lah ya bahkan kalau di fikih jadi nggak sah sholatnya gitu karena Al-Fatihahnya itu salah. Wallahu alam. Ya, jadi kalau contoh yang apa namanya fardu kifayah gitu ya, perincian-perincian apa namanya misalnya kadar mat gitu ya. Kemudian kalau torikoh ini bacanya begini, bacanya beda gitu ya. Yang detail-detail misalnya seperti itu ya, maka itu untuk awam gitu ya, atau apa yang baru-baru belajar ya tahapannya nggak sampai wajib itu fardu kifayah. Jadi ada orang yang belajar di sisi itu nanti bisa ngajarin lagi ya maka sudah cukup ya secara komunal, secara apa namanya ya komunal lah. Ada orang yang belajar, ada yang ahli di situ, maka kewajibannya selesai gitu ya. Secara individu yang berkaitan dengan ibadah kita. Wallahu alam. Baik, syukron Ustaz. Ini ada juga yang bertanya sebelumnya dari saudari Indriani E5J. Mohon izin bertanya Ustaz, ada beberapa metode dalam belajar ilmu tajwid yang kadangkala agak berbeda satu metode dengan metode yang lainnya. Bagaimanakah cara kita menyikapinya Ustaz? Ya, sebenarnya jangankan metode standarisasi gurunya juga kadang suka beda gitu ya. Nah, metodenya kalau Anda melihat sih dengan metode apapun apa namanya boleh-boleh saja ya selama tidak apa namanya keluar dari kaidah-kaidah ilmu tajwid yang disepakati. Tapi kalau menyikapinya tersebut sebenarnya kadang bukan ke metode sih kadang di gurunya itu punya standarisasi yang beda maka kalau kita punya banyak guru ya ketika kita talaki atau menyetorkan bacaan atau belajar ke guru tersebut ya pakai istilahnya standarnya beliau gitu ya contohnya misalnya kalau kadang kan suka dipertanyakan juga tuh misalnya iklabnya itu dengan sedikit membuka mulut ya atau furjah atau tidak gitu kan ya kalau storannya sama guru yang dia mengamalkan furjah ya kita ngikut gitu kemudian kalau misalnya tidak ya kita tidak juga gitu jadi sesuai dengan preferensi dari guru tersebut. Lebih-lebih kalau
kita mau ngambil sanad ya, sanad bacaan. Ya, nah kemudian yang kedua, kalau dari sisi koreksi ya, pengalaman-pengalaman yang ada tuh Anda lihat ya standarnya kadang ada yang syadid banget gitu kan. Di guru ini nggak disalahin ya, bisa jadi nggak disalahinnya gara-gara itu ditunda gitu pembahasannya. Kita nggak tahu kan. Kadang kita merasa kalau nggak dikoreksi berarti benar, padahal bisa jadi pembahasannya ditunda karena saking banyaknya salah, si guru kita itu ngoreksi yang salahnya besar gitu. Padahal masih ada kesalahan-kesalahan yang tersisa. Jadi gitu sih, intinya balik ke preferensi guru kita ya, sebagai bentuk adab kita ngikut ya kalau dari sisi ini ya, metode atau kita dibenarin secara bacaan ya, yaitu kadang kan objektif juga, subjektif juga, kemudian kadang suka beda gitu. Karena guru-guru kita pun pasti dia dapatnya dari guru-guru mereka yang lain, syekh mereka yang dulu mungkin mau ngoreksinya begitu caranya. Wallahu alam. Baik, syukron Ustaz. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari saudari Rifa Farida. Ya benar ya saudari ya. Bismillah, Ustaz izin bertanya bagaimana jawaban yang tepat jika ada yang bertanya bagaimana jika berhenti di akhir ayat namun terdapat tanda waqaf lam, la di sana. Syukron, jazakumullah khairan. Bagaimana jika berhenti di akhir ayat? Oh, ini ya, akhir ayat ya, nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ya, jadi, tapi di situ ada huruf, tanda waqaf lam alif. Jadi gini, prioritasnya gitu ya, bahasanya apa ya? Ya, skala prioritasnya lah, skala prioritasnya. Jadi, secara asal ya, akhir ayat itu tempat wakaf ya, akhir ayat itu tempat wakaf, dan itu yang jadi kaidah umumnya gini, kaidah umum di bab wakaf itu ada dua. Kaidah umum di bab wakaf itu ada dua. Kaidah pertama itu berhenti pada akhir ayat merupakan sunnah secara mutlak, atau bahasa kitanya itu jadi dia kategorinya ini nih, wakaf yang hasan. Jadi kan ada yang tam, ada yang kafi ya, ada yang hasan, yang nggak boleh kan yang kobi. Jadi kaidah umum di bab wakaf itu berhenti di akhir ayat meskipun pendek, wal fajr, berhenti situ. Kan pendek, padahal kalau nafas kita masih panjang gitu kan. Atau bisa jadi ada alam alif gitu kan, lanjut gitu kan. Nah, jadi memang secara umum kaidahnya itu dulu. Jadi berhenti pada akhir ayat itu merupakan sunnah secara mutlak, atau bahasa di bab ini tuh wakaf hasan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, tidak kaidah ya, ini kita ngomongin kaidah umum dalam wakaf ya. Kaidah yang kedua, tidak ada dalam Al-Qur'an wakaf yang wajib atau haram secara syar'i. Jadi secara umum gitu. Tidak ada dalam Al-Qur'an wakaf yang wajib ya atau haram secara syar'i, kecuali yang dapat merusak makna. Kalau merusak makna nggak boleh ya. Itu kata Ibnu Jazari, walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghayra ma lahu sabab ya. Walaisa fil Qur'ani, dan enggak ada di Al-Qur'an itu min waqfin wajab. Apa istilahnya, hukumnya wajib atau haram ya, selama tidak ada sebab. Jadi yang bikin enggak boleh berhenti itu tadi salah satunya misalnya merusak makna atau ada sebab. Wala haramun ghayra ma lahu sabab ya. Kalau ada sebab ya, sebagaimana tadi ya, misal merubah makna, yaitu berkaitan dengan lafaz, makna, atau merubah ayat, atau maka itu hukumnya minimal bisa makruh, medium itu haram ya. Yang paling parahnya bisa kufur ya, bisa kufur karena wakafnya salah gitu ya. Jadi secara asal nggak ada tuh yang wajib berhenti gitu atau haram, nggak ada. Ini namanya baca ya baca lanjut gitu kan, sampai nafas kita habis gitu kan. Nah, jadinya wakaf apa tadi, ittirori gitu, ittirori. Nah, tapi kalau berhentinya once di tempat yang tadi ya,
yang ada sebab sehingga merusak makna, merubah ayat, maka di situ jadinya haram berhenti di situ. Makanya dibantu dengan apa namanya, tanda-tanda wakaf lah. Nah, masalahnya tanda-tanda wakaf itu ditempatkan berdasarkan istihad. Ya berdasarkan istihad, atau kadang memang mau lihat dari makna, oh kalau berhenti di sini boleh, tam di sini kalau berhentinya, atau kafi atau hasan ya. Atau kalau misalnya qobih pasti suruh lanjut, ya nggak boleh berhenti nih di sini, nanti maknanya kalau wakaf di sini jadinya kurang bagus gitu ya secara makna. Wallahu alam. Jadi boleh aja ya. Jadi apalagi soalnya ada akhir ayat gitu. Akhir ayat meskipun ada lam alif, dia istilahnya prioritas kedua gitu. Wallahu alam. Masya Allah. Syukron Ustaz. Bagaimana saudari petanya yang bertanya? Jika masih ingin ditanyakan boleh ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Dewi Setiarini. Ustaz, kalau wakaf dikatakan sunnah mutlak, kalau ada tanda saktah, bagaimana baiknya gimana Ustaz? Saktahnya di akhir ayat, kita milih yang mana? Saktah. Ya. Jadi kalau tadi yang maknanya sunnah mutlak itu ketika di ayat ya. Jadi ketika di ayat. Jadi kalau di ayat udah sepakat, dia udah boleh apa namanya, boleh berhenti ya. Apa namanya? Jadi wakafnya itu tergolong hasan. Itu maknanya sunnah. Jadi sunnah itu tadi dalilnya Ummu Salamah. Jadi Nabi itu memang setiap akhir ayat dia beliau selalu berhenti ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu selalu berhenti ya, selalu berhenti di akhir ayat. Jadi kalau udah ada nomor ayatnya udah selesai. Nah, cuman di sini tadi yang dipertanyakan adalah ada tanda saktah gitu kan. Nah, kita di tanda saktah di akhir ayat, maka kita milih yang mana? Nah, sekali kita harus tahu dulu saktah itu apa. Jadi saktah itu secara bahasa kan sakat diem, mencegah. Kalau secara istilah itu maknanya menahan suara dalam waktu tertentu atau dalam waktu yang lebih pendek daripada wakaf dengan tanpa bernafas. Ya, jadi secara istilah apa? Saktah itu menahan suara dalam waktu yang lebih pendek dari wakaf dengan tanpa nafas. Jadi itu dia wakaf dia wasol, wasol rasa wakaf. Jadi hukumnya tuh hukum wasol ya. Jadi hukum saktah itu hukum wasol, dia tuh nyambung sama bahasannya. Ya, bukan wakaf dia itu. Saktah itu sebenarnya nyambung ya. Ya, paham ya? Jadi saktah itu ya, hukum saktah itu ekivalen atau sama dengan hukum wasol. Wasol itu nyambung. Cuman rasanya aja kayak berhenti. Rasanya aja kayak berhenti. Karena itu tadi, berhenti dalam waktu yang pendek dari kadar wakaf dengan tanpa nafas. Kalau berhentinya kelamaan kan jadinya nahan nafasnya lama gitu kan. Jadi dia hukum saktah itu hukum wasol, bukan wakaf. Ya. Makanya pada saktah-saktah yang wajib, nanti saktah itu ada dua, ada saktah yang wajib, ada yang jais, dan ini jumlahnya bisa dihitung untungnya. Di riwayat kita itu, di riwayat Al-Imam Hafs, jalur Syatibiyah, itu kalau nggak salah ada 4 ya, 4 saktah wajib. Jadi apa namanya, kalau saktahnya harus saktah di situ ya, dan 2 tempat boleh saktah. Ya, jadi kalau di riwayat ini anak tahunya cuma di riwayat Imam Hafs, nggak tahu di riwayat yang lain. Coba tanya Ustaz Zuhroni itu kan tahu ya. Riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah itu saktah tuh yang wajib ada 4 ya. 2 boleh. Nah, ini bisa kita hafal nih kalau yang saktah yang wajib itu yang Al-Kahfi saya ayat 1-2, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya. Kemudian qayyiman kalau kita bacanya wasol kan saktah itu wasol. Jadi iwaja ya, kemudian kita berhenti kemudian lanjut. Jadi ada 2 cara sebenarnya. Ada 2 cara kalau di Al-Kahfi ini, yaitu kita menangkan yang itu, mungkin ini yang ditanyakan ya. Mungkin ini yang contoh yang ditanyakan ya. Surat Al-Kahfi ayat 1 ke 2. Itu kan berhenti iwaja, saktah.
ya, tapi akhir ayat ya. Maka memang di sini kalau contoh Al-Kahfi ayat 1 2 tadi ya, walam yaj'al lahu iwaja, ini ada dua cara baca. Cara baca yang pertama yaitu ya kita wakof karena kita menangin yang ayat 1. Kemudian normal aja baca ayat kedua qayyiman liyundzira ba'san syadidan dan seterusnya ya. Jadi cara kedua adalah wajib bacanya sakta ya kalau mau wasol. Ya, jadi ada dua ya. Jadi kalau di ayat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 itu cara pertama yaitu kita wakof karena memang akhir ayat, lalu melanjutkan ayat kedua. Itu cara pertama. Cara kedua adalah wajib membacanya dengan saktah kalau ingin wasol. Kalau ingin wasol. Jadi wajibnya kapan? Kalau kita mau wasol. Gitu ya. Kalau kita mau wasol. Karena ini memang saktah yang wajib. Jadi saktah yang wajib itu di riwayat Imam Hafs, jalur Syatibiyah itu ada 4. Al-Kahfi 1 2, Yasin ayat 50-an, Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Nah, cuman tadi ya kalau khusus Al-Kahfi ini memang tadi ini yang dipertanyakan. Ada akhir ayat cuman ada sinnya di situ. Maka memang ada dua cara baca. Cara pertama yaitu normal aja berhenti lanjut nomor ayat 2. Cara kedua itu baca yang ada saktahnya kalau kita pengen wasol. Karena saktah itu kan hukum wasol, nyambung kita. Tapi mau nyambungnya enggak iwaja qayyima, enggak boleh, justru wajib saktah. Jadi tetap rasanya kayak berhenti juga. Enggak ada yang tahu kecuali apa deketin hidungnya dia ada nafasnya apa enggak gitu gitu kan. Jadi emang jadi hukumnya wasol rasa wakof gitu. Itu saktah yang unik sih kalau di ayat 1 2 ini wallahu alam ya. Gitu kalau mungkin itu ya karena ada bisa dihitung sih kalau dia Yasin itu kan qalu ya wailana mamba'atsana mim marqadina. Itu saktah tuh kalau mau wasol tapi jadi hukumnya wasol. Kalau kiamah waqilaman raqa ya kan. Kalau al-mutaffifin kallabal rana ala itu dihukumnya wasol. Kita tuh jadi saktah itu tidak sama dengan wakof ya. Jadi itu wasol sebenarnya. Cuman kayak berhenti aja gitu kayak kayak buffering ya kayak ngebuffer gitu nonton YouTube buffer gitu kan jadi kan sebenarnya kita nyambung gitu cuman ketahan gitu kan wallahu alam seperti itu. Buffering. Lanjut, syukran Ustaz. Dari saudara Irman Syahrizal, apakah banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbenturan antara kaidah tajwid dan tata bahasa Arab, sehingga kita harus mengikuti kaidah bahasa Arab dalam pengucapannya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wah iya waalaikum rasanya nggak ada ya karena kan kalau nanti dikoreksi kalau apa ada Ustaz Zuhrani juga kan karena rukun qiraah shahih itu apa namanya harus sesuai bahasa Arab juga sih sebenarnya jadi apa namanya malah jadinya nggak ini ya apa namanya tidak disebut qiraah yang sahih gitu ya walau alam jadi berbenturan dengan kaidah tajwid dan tata bahasa Arab dalam ayat kalau berbenturan kaidah tajwid dan tata bahasa Arab sehingga kita harus mengikuti kaidah bahasa Arab ya, justru sebenarnya kaidah-kaidah tajwid itu sendiri apa namanya basisnya adalah kaidah-kaidah bahasa gitu ya kaidah-kaidah bahasa jadi oh alam ya harusnya enggak ya jadi malah nanti tidak dianggap qiraah yang sahih gitu ya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ini ada lagi dari saudari Indriani, ini make sure kayaknya. Tentang jawaban dari pertanyaan Mbak Rifa tentang wakaf tadi, Ustaz. Berarti menjawab juga kenapa tanda-tanda wakaf di beberapa mushaf Al-Qur'an itu bisa berbeda-beda. Iya, Ustaz. Mana berarti menjawab Jadi iya betul alasan dari wakaf di beberapa mushaf Quran itu berbeda-beda. ya karena banyak ijtihad memang kalau Iya.
Oke, syukran Ustaz. Lanjut ke oh sudah selesai tampaknya Ustaz. Ya ini Ustaz Ikhwan udah live. Ya, jazakumullah khairan. Ya, mungkin cukup kali ya sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Oh, belum. Nih, dari Ustaz Rodi Ustaz, terkait wakaf. Pertanyaan saya ini belum. Apakah bisa kita sendiri yang menentukan untuk wakaf ketika sudah tam kalimatnya? Oh, kita yang nentuin sendiri Ustaz. Gimana tuh? Tapi syaratnya Bisa sudah tam. ya. Iya, maksudnya itu syarat ininya ya. Cuman memang kita bisa menentukan apa namanya wakaf sendiri ya. Kalau kita bisa melihat dari sisi maknanya itu tidak rusak ya. Minimal jadinya hasan lah sebenarnya. Tapi kalau seperti itu harus balik lagi nggak sih Ustaz? Kayak balik ke beberapa kalimat sebelumnya itu wajib nggak Ustaz? Oh, itu bab yang lain, itu ibtidah. Itu bab ibtidah, mulainya dari mana gitu. Itu sama, Itu tapi enggak. konsepnya sama. Dia harus apa namanya tidak mananya tidak rusak lah ketika mulainya itu bisa langsung ya, bisa mundur beberapa ya, dilihat dari ini dari apa namanya dari maknanya. Tapi sebenarnya ini kalau kita udah bisa bahasa Arab ya, kalau Dokter Aiman Suwaid itu ngasih clue sebenarnya. Kalau kita mau berhenti di satu kata, ini kan mau ceritanya mau wakaf sendiri gitu ya. Ini tapi harus belajar bahasa Arab dulu. Jadi kita itu jangan berhenti di fiil tanpa ada fa'il. Jadi kan nah, terus kita nggak boleh berhenti. Ini tips and trick lah. Jadi tidak berhenti pada fa'il tanpa menyebut maf'ulnya. Kalau fa'ilnya fi'il muta'ad fi'ilnya fi'il muta'addi gitu kan. Baik yang yahtaju ila maf'ulin atau yahtaju ila maf'ulain ya. Pokoknya beresin dulu lah maf'ulnya. Terus tidak berhenti pada huruf jar fi gitu tanpa nyebutin isim majrurnya, kan aneh gitu kan. Jadi itulah itu di tajwid musawwar ya. Kemudian tidak berhenti pada mudof ilaihnya ketinggalan. Ya nggak boleh kan. Kemudian nggak berhenti di mubtada tanpa khobarnya. Meskipun khobarnya kadang di belakang, gitu kan. Nggak boleh berhenti di mausuf ya, tanpa nyebutin naatnya. Nggak boleh berhenti di ma'tuf alaih tanpa nyebut ma'tufnya. Itu jadi yang kayak gitu-gitu jadi nanggung ya. Kemudian nggak boleh berhenti di sohibul hal tapi halnya kagak ada ya. Halnya kan ma'rifah tuh. Kemudian nggak boleh berhenti di adat bilangan tanpa nyebutin ma'dud terbilang. Beresin dulu misalnya salah satu ayam atau gimana gitu ya. Jadi adatnya sama ma'dudnya tuh dipasangin kan. Nah, kemudian nggak boleh berhenti di mu'akkad tanpa taukid. Jadi itu tidak bisa dipahami kecuali belajar bahasa Arab gitu ya. Nah, itu tips and trick ya. Tapi kalau lebih detailnya memang harus dilihat konteks kadang ya. Ini lagi berbicara tentang apa, dan paling gampang sebenarnya ngikut aja tanda yang ada. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Masya Allah, itu menarik sekali Ustaz tips and triknya. Jazakallah khairan. Baik, kelas ya. Ya, paling tadi tambahan yang Pak Irman itu ya. Kalau nggak salah jadi ini ya, jadi soal kemarin ya. Jadi rukun arkanul qiraah sahih itu kan harus sesuai kaidah nahwu ya. Faqulu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi. Jadi kaidah nahwu rasm usmani wasoha isna dan huwal Quran ya, sahih bersambung sanatnya, fahadhil salah satul arkan, itu 3 rukun ya bacaan yang benar. Jadi makanya kayaknya nggak ada ya kalau dari pertanyaannya. Jadi kita ngikut kaidah bahasa Arab tapi justru malah harus sesuai kaidah nahwu ya. Itu dianggap rukun qiraah yang sahih. Ana rasa cukup kali ya. Kita udah sampai jam berapa nih? 7 ya. Iya, cukup Ustaz. Jazakallah khairan, sekali barakallahu fik, dan juga para hadirin yang Masya Allah sangat antusias mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mengorbankan waktu olahraganya, sarapan paginya, tapi semoga
pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat, dan dari awal, dari rosem, dari qiraah, dan hari ini itu bisa menambah kualitas tadabbur kita, bisa menambah kualitas bacaan kita. Tiada hari tanpa peningkatan perbaikan bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, menjaga kita semua hingga kita bisa istiqomah mengikuti pelajaran hingga akhir. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengisi kuis dan absen, dan sampai jumpa di pertemuan pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang izin ya kita.